Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertatap muka di dalam pengajian kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang semoga dengan mengkaji kitab ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari kitab ini dan juga keberkahan dari Allah, supaya kita selalu menjadi orang-orang yang memegang teguh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, setelah kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang fasal ke-7. Kita juga pada pertemuan ini masih di dalam fasal ke-7. Pembahasan kali ini kita teruskan dengan membahas sebuah hadis yang hadis sebelumnya telah menerangkan tentang barang siapa yang berbuat kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu dan juga mendapatkan pahala dari pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, jika kita berbuat jelek, membiasakan dan menciptakan sebuah perbuatan yang jelek, maka orang itu akan mendapatkan dosa dari kejelekannya itu dan juga dosa dari hasil perbuatan dosa orang yang mengikuti perbuatan dosanya itu. Sekarang kita akan membahas tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengutarakan di kitab ini sebuah hadis, wa rawa at-Tirmidzi an Amr bin Auf radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di kana lahu minal ajri mislu man amila biha min ghairi ayyang kusadhalika min ujurihim syai'a wa man ibtada'a bid'ata dhalalatin la taradallahu wa rasuluhu kana alaihi mislu asami man amila biha la yang kusudhalika min auzarin nasi syai'a. Rasulullah bersabda, man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di. Barang siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnahnya Rasulullah yang telah mati, kana lahu minal ajri mislu man amila biha min ghairi ayang kusodhalika min ujurihim syai'a. Maka seseorang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah itu akan mendapatkan pahala dan juga akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan sunnah itu tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya itu sedikit pun. Artinya bahwa bisa saja bahwa sunnah-sunnah Rasulullah yang telah mati, yang telah tidak lagi dilestarikan, terus kita bisa menghidupkannya kembali, maka kita akan mendapatkan pahala dari menghidupkan sunnah Rasulullah yang telah ditinggalkan banyak orang itu tadi. Dan apabila ada orang yang mengikuti setelah itu, maka kita juga akan bisa mendapatkan pahala dari amal-amal
orang-orang yang mengikuti sunnah yang telah kita hidupkan itu tadi, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, pahalanya akan diberikan kepada kita. Dan waman ibtada'a bid'ata dhalalatin, barang siapa yang mengawali membuat bid'ah yang dhalalah, yang jelek, yang sesat, sebuah kebiasaan yang jelek, la tardallahu wa rasuluhu, yang Allah dan Rasulnya tidak ridho, maka seseorang itu kana alaihi mislu asami man amila biha la yanqusu dzalika min auzari nasi syai'a, maka seseorang itu akan mendapatkan dosa dari bid'ah dhalalah yang dia kerjakan itu. Dan kalaupun toh ada orang yang mengikuti perbuatan bid'ah yang sesat, yang dhalalah itu, maka dosa orang yang mengikutinya itu akan ditimpakan ke kita yang menjadi pelopor perbuatan dosa itu, tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikuti kita itu. Nah, karena itu, kalau pada pembahasan sebelumnya, barang siapa yang membuat tradisi yang baik, maka dia akan mendapatkan itu. Barang siapa mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang membuat tradisi jelek akan mendapatkan dosanya. Nah, sekarang dikatakan bahwa man ahya sunnatan. Sama-sama kata-katanya di sini, redaksinya adalah, kalau pertemuan sebelumnya man sanna sunnatan hasanatan. Jadi hadis yang sebelumnya itu dimaksudkan bahwa yang membuat tradisi yang baik. Kalau di sini man ahya sunnatan min sunnati, sunnah di sini bermaksud ini adalah sunnah yang baik, bukan sunnah yang jelek, karena semua sunnahnya Rasulullah itu adalah sunnah yang baik. Tidak ada sunnah Rasulullah itu yang jelek. Makanya kalau di sini dikatakan bahwa barang siapa yang menghidupkan kembali sunnahnya Rasulullah, tradisi, kebiasaan Rasulullah yang telah mati dan tidak ada orang tidak melakukannya dalam waktu yang lama, terus kita bisa menghidupkannya kembali, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Jadi bukan mengawali membikin sunnah, mengawali membikin tradisi yang baik bisa didapatkan pahala, menghidupkan kembali sunnah Rasulullah yang baik itu juga bisa mendapatkan pahala. Dan selanjutnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengemukakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Turmudi. Warawa at-Turmudi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahidin. Imam At-Turmudi meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati, bahwa seseorang yang memegang sunnahku ketika keadaan kerusakan yang melanda umatku, lahu ajru mi'ati syahidin, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala 100 orang yang mati syahid. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata ketika kita menghidupkan sunnah Rasulullah yang sudah mati, dan ketika sunnah itu kita lestarikan dan kita pegangi, maka kita akan mendapatkan pahala 100 sebagaimana atau seperti pahala 100 orang yang mati syahid. Karena itu menjadi penting bahwa kita selalu menghidupkan, kita selalu membuat sunnah yang baik, membuat tradisi yang baik, dan mengembalikan atau menghidupkan kembali sunnah-sunnah
Rasulullah yang sudah tidak dijalankan lagi, dan ketika kita memeganginya maka di tengah-tengah orang yang sudah, atau di tengah-tengah masyarakat yang sudah tidak melakukan sunnah itu, maka kita tetap akan mendapatkan pahala dari memegangi sunnah itu. Karena itu mari kita senantiasa melaksanakan apa yang dikatakan di dalam kitab ini, untuk selalu berbuat, menghidupkan atau mengawali atau menciptakan sebuah perbuatan baik, dan janganlah kita mengawali atau menciptakan sebuah perbuatan jelek, sehingga dengan menghindari perbuatan-perbuatan jelek itu, maka insya Allah tatanan masyarakat akan tetap baik, sehingga dengan selalu menghindari perbuatan jelek, menciptakan perbuatan jelek, dan juga selalu menciptakan perbuatan yang baik, maka kebaikan itu juga akan terus tumbuh, dan juga ketika menghindari perbuatan jelek, maka perbuatan jelek itu akan bisa di-stop dan tidak ada orang yang mengikutinya. Konsekuensi-konsekuensi dari setiap perbuatan patutnya kita sadari dan menjadi pemahaman dan kesadaran kita bersama untuk selalu berbuat baik, menciptakan perbuatan baik, mentradisikan perbuatan baik, dan menghindari tradisi-tradisi jelek yang bisa merusak tatanan kehidupan kita bersama. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah kita bertemu pada episode yang akan kita masuki selanjutnya pada pasal ke-8. Demikian, wal-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.